Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah selalu memuji dan memuliakan Tuhan yang selalu memberi kasih dan karunia-Nya bagi kita umat-Nya. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 140 ayat 4. Untuk
telah dengar hukum Tuhan di minggu ini, yaitu hukum pertama sampai hukum yang ke-10. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada pada Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 firman itu? Aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 434 ayat 1 sampai 2. Ku
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 829 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dengarlah firman-Ku, umat pilihan-Ku. Ku menyertai-Mu
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 210 ayat 3-4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapakah dia
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 827 ayat 1. Firman Tuhan jayalah di seluruh dunia. Kita pun dipanggilnya masuk kerajaannya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima di sepanjang hidup kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami rindu akan firman Tuhan yang menjadi kehidupan kami. Kiranya berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, remaja, naposo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini yang diambil dari kitab Maleakhi pasalnya yang pertama, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata,
Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu remaja Naposo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengasihi segala bangsa, itulah yang menjadi topik pada minggu hari ini. Tuhan mengasihi segala bangsa. Bapak Ibu, kalau berbicara soal mengasihi adalah hal yang sangat gampang kita katakan. Mengasihi, mencintai, menyayangi adalah hal yang sangat mudah kita katakan. Tetapi yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita renungkan, jika dikatakan mengasihi harus ada pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan adalah bohong. Cinta tanpa pengorbanan itu adalah palsu. Jika kita menyatakan aku mengasihi kamu, jika kita mengatakan aku mencintai kamu, aku menyayangi kamu, harus ada pengorbanan. Jadi tidak hanya rayuan gombal, tidak hanya rayuan maut saja yang menyatakan bahwa saya mencintaimu. Tetapi mengasihi itu, mencintai itu harus dibarengi dengan adanya pengorbanan, adanya bukti, adanya aksi. Sama seperti halnya jika seorang pemuda menyatakan cintanya kepada seorang anak gadis, aku mencintaimu, tapi kalau banyaknya alasannya ketika dia disuruh untuk mengantarkan sesuatu, contohnya saya lapar gitu, pas tengah malam. Tetapi karena dia malas, dia mengatakan gerimis, hujan. Yang namanya cinta, yang namanya mengasihi itu, ya sama seperti yang sering kita dengarkan. Lautan sekalipun akan saya seberangi. Hujan sekalipun akan saya tempuh demi kamu yang terkasih. Itulah yang mengasihi. Itulah yang dikatakan mengasihi itu butuh pengorbanan. Berkorban dalam waktu, berkorban dalam pekerjaan. Jadi banyak sekali orang menunjukkan kasih itu berupa uang, berupa makanan, berupa penghargaan, dan berupa juga liburan. Banyak sekali orang menyatakan cintanya dengan berbagai kesenangan. Banyak sekali orang menyatakan aku mengasihi kamu dengan memberikan kado atau hadiah. Jadi itulah yang dikatakan pada firman Tuhan ini bahwa mengasihi itu tidak hanya dengan kata-kata. Mengasihi itu harus dengan perbuatan. Itulah yang dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Lakukanlah yang baik, jauhkanlah yang jahat. Kasih itu harus berasal dari hati yang paling dalam. Kasih itu harus timbul dari hati kita yang paling dalam. Dan merpangasih holongi. Tetapi dia murni berasal dari Tuhan. Nah, ketika kita melihat teks ini, ketika Tuhan menyatakan firman-Nya kepada bangsa Israel, dia mengatakan aku mengasihi kamu. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel mengatakan, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Di pasal 1 itu, ayat 2. Dia mengatakan aku mengasihi kamu. Jika kita menyatakan seperti itu perasaan kita kepada orang yang kita kasihi, dia menyatakan bagaimana saya tahu kalau kamu itu mengasihi saya? Saya tidak pernah melihat pengorbanan kamu. Sama seperti yang dilakukan bangsa Israel ini kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan aku mengasihi kamu,
holong doro hakku tuho bangsa Israel lina. Alero bangsa Israel madokon, dari mana kami tahu bahwa kamu mengasihi kami? Karena apa? Kenapa bangsa Israel ini mengatakan bahwa dari mana mereka tahu bahwa Tuhan itu mengasihi mereka? Seakan-akan di sini bahwa apa yang dilakukan Tuhan selama mereka di tengah-tengah penderitaan itu tidak ada. Seakan-akan Tuhan itu diam ketika mereka di dalam situasi yang begitu berat. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu juga melihat dan memelihara kehidupan mereka sekalipun mereka dalam buangan. Tetapi bangsa Israel menyatakan, daku boto hami na holong roham. Itu ubah enak kaneng idokon bahwa ketika kita menyatakan aku mengasihi kamu, harus ada perbuatan. Bangsa Israel ini menuntut bahwa Tuhan itu harus nyata perbuatannya di tengah-tengah kehidupan mereka. Tanpa mereka sadari pun, tanpa mereka lihat pun, Tuhan sudah bekerja dalam hidup bangsa Israel. Itulah sebabnya manusia itu juga terkadang seperti itu. Lebih banyak melihat penderitaannya daripada kebaikan Tuhan. Sedih hari berjutu au debatanin. Sedih hari diurupi Tuhan yawin. Ibagasan bergumulat doa autorusin. Sementara Tuhan kita di sini menyatakan Tuhan mengasihi Israel. Sementara Tuhan di sini mengatakan bahwa Tuhan itu selalu menyertai mereka. Karena bangsa Israel ini merasa kalau Tuhan sayang sama kami, kenapa kami masuk dalam buangan? Kenapa Tuhan membiarkan kami dalam penderitaan? Kenapa Tuhan membiarkan kami dalam kesusahan? Holong roham Tuhan, bahasa di paluas sohami, ditaban bangsa na asing. Kalau kamu sayang sama saya, kenapa kamu biarkan saya menderita? Mereka ingin bukti dari Allah secara nyata di depan mata. Tanpa mereka sadari Tuhan juga sudah bekerja dalam diri mereka, menguatkan mereka di tengah-tengah penderitaan, menguatkan bangsa itu, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan sukacita di tengah-tengah situasi yang begitu berat. Tetapi terkadang sama seperti kita juga manusia yang selalu fokus kepada penderitaan itu, permasalahan itu, tidak fokus kepada kebaikan Tuhan. Kalau kita melihat kebaikan Tuhan lebih banyak dalam diri kita, kita pasti akan mengatakan Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha besar, Dia sanggup menolong dan memulihkan. Itulah sebabnya dikatakan, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tuhan berkata seperti itu. Yang dikatakan di situ bahwa Yakub itu adalah benar-benar yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Sementara kita tahu bahwa Esau itu sudah mengambil haknya si Yakub. Itulah Tuhan tidak suka segala perbuatan curang, segala perbuatan yang tidak baik, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan itu. Siapa yang taat kepadanya, siapa yang benar mengasihi sesamanya dan hidup jujur, itulah yang dikasihi oleh Allah. Tuhan tidak pernah mau berkompromi dengan kejahatan. Itulah yang dikatakan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, jika kita juga melihat bahwa di dalam mengasihi ini harus benar-benar terlahir dari hati kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan yang baik bagi setiap manusia. Di dalam setiap pengorbanan, itulah yang mau kita tiru. Holat Tuhan taido amanginang. Nabui tiruan di tonga-tonga ningoluta. Di pengorbanan, di pabahenan, di saluhut pergulmiton ningoluta. Kristus itu menjadi sentral, menjadi pusat di tonga-tonga ni pernguluata. Tidak ada yang bisa menjadi tiruan di tengah-tengah dunia ini. Karena manusia itu memiliki keterbatasan. Ketika dia tidak suka terhadap temannya, ketika dia tidak setuju dengan pendapat temannya, bisa saja kasih itu hilang.
Moru holongi. Ido umbahen kasih manusia itu bisa berubah-ubah. Ketika di hatinya pas, dia mengasihi. Ketika tidak pas, tidak dikasihi. Tetapi Kristus itu bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun perilaku kita, kasihnya kekal dan abadi. Dia tetap mau menyelamatkan, dia tetap mau menopang, dia tetap mau menguatkan kita di segala aspek kehidupan kita. Tidak pernah berubah kasih setianya. Itu yang dikatakan itu, yang menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau berbicara tentang kasih, Kristus itulah yang menjadi teladan yang baik. Dia mau mati, mengorbankan dirinya untuk semua orang. Baik orang berdosa, baik orang percaya. Dia selalu mengangkat, dia selalu menopang dalam setiap kehidupan manusia. Dan di sini juga bahwa Tuhan juga mengatakan mengasihi segala bangsa. Tuhan mengasihi segala bangsa. Sudidu dihaholongi di bata. Jika kita melihat juga 2 minggu ini berbicara tentang kasih. Bagaimana sih kasih itu yang sesungguhnya? Kasih itu tidak pura-pura, tapi dia mampu mengasihi orang yang tidak mengasihi dia. Seperti epistel kita tadi dikatakan, kenapa manusia itu mau mengasihi? Kenapa kita mau mengasihi? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Kristus itu sudah menjadi lebih dahulu mengasihi kita. Itu bahkan kalau ditanya kita, kenapa kamu mau mengasihi dia? Kenapa kamu mau mencintai dia? Ya karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi saya. Karena Kristus sudah lebih dahulu mencintai saya. Saya mencintai dia karena Kristus. Itulah yang menjadi alasan kita. Kalau kita baca-baca dia di epistel tadi, sungguh luar biasa tentang kasih dia. Yang dikatakan itu siapa yang mengenal kasih, itu yang mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal kasih, itu tidak mengenal Allah. Nina. Jadi akahalak na olo manada debata ido na manada holong. Itu yang mengenal kasih. Kasih Kristus itu menyatukan, mendamaikan, mempersatukan segala bangsa, segala umat Tuhan menjadi satu di dalam dia. Hendaklah kasih itu ada di dalam hati kita. Kasih itu bisa kita pancarkan kepada setiap orang. Dan kasih itu juga bisa kita salurkan bagi orang di sekitar kita. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata. Tetapi kasih itu adalah perbuatan, pengorbanan, dan bukti yang harus kita tunjukkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman yang telah kami dengar. Yang mengajari kami agar kami hidup di dalam kasih Tuhan. Ajari kami Bapa agar kami mampu menyalurkan kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mampu menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua jemaat-Mu. Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, sukacita, dan Engkau memberikan apa yang mereka perlukan di setiap kehidupan mereka. Dan juga Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka cita-citakan. Engkau mampu Tuhan mewujudkan itu di dalam kasih setia Tuhan. Engkau berkati seluruh program gereja-Mu agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa. Engkau hapuskan itu agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 639. Percikan yang kecil dapat kobarkan api. Dia dapat memberi kehangat
sebarkanlah kasih Tuhan pada semua orang. Kita nyanyikan ayat 3 sambil berdiri. Saudara sambutlah damai sejahtera Tuhan, percaya padanya, taati firman Tuhan kepada semua yang ada di dunia. Beritakanlah kasih Tuhan juru selamat dunia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, jawab juga hidupku, hidupku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada TV Nusantara. HKBP Muara Nauli berada di Desa Silegait, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Gereja ini berdiri pada tahun 1973 pada tanggal 13 Mei. Dan perjalanan gereja ini sudah kurang lebih 52 tahun berdiri. Sampai sekarang jemaatnya berkisar 250 kakak. Mayoritas jemaat gereja kami ini 95% adalah petani. Jadi untuk itu kami sangat mengharapkan doa dan dukungan seluruh jemaat-jemaat yang ada supaya tetap mendukung, supaya lebih maju, lebih mapan untuk memberitakan Injil-Injil Kristus, sehingga Injil-Injil maupun firman-firman Tuhan akan besar di bumi Indonesia ini. Jadi saya sendiri sebagai ketua pembangunan untuk gereja ini, kami sedang merencanakan pembangunan gedung sekolah minggu yang saat ini sudah tahap memasang fondasi dan beberapa tiang yang sudah berdiri. Itulah kemampuan dari kami, jemaatnya masih segitu. Kami berharap agar saudara-saudara mendoakan supaya kami bisa membangun gedung sekolah minggu ini di tahun-tahun yang akan datang dan bisa menjadi tempat anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu untuk beribadah. Kiranya Bapak Ibu membantu kami di dalam doa dan dukungan. Terima kasih untuk TV Nusantara yang sudah memberikan kepercayaan kepada gereja kami, Gereja HKBP Muara Nauli Silegait, yang tayang pada tanggal 16 November 2025 ini jam 10 pagi. Terima kasih. Horas, horas, horas.